Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Sopi mengenai jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, berbeda dengan perusahaan jasa, di mana di dalam perusahaan jasa semua transaksi dicatat di dalam jurnal umum, tetapi untuk perusahaan dagang, transaksi dicatat di dalam jurnal khusus. Sebagian besarnya, sebagian kecilnya disimpan atau dicatat di dalam jurnal umum. Yuk kita kerjakan ini ya. Nah, di dalam jurnal khusus untuk perusahaan dagang ini membagi transaksi menjadi transaksi yang tunai dan transaksi yang kredit. Nah, dalam jurnal khusus dibagi menjadi 4 transaksi. Untuk transaksi yang tunai, jurnalnya adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Oke, apa bedanya jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas? Kalau jurnal penerimaan kas, jurnal yang mencatat semua transaksi perusahaan dagang yang menambah uang kas. Kalau menambah uang kas, hal ini berarti menunjukkan kasnya bertambah di debit. Kas bertambah di debit. Oke. Ya. Jadi semua transaksi apapun dalam perusahaan jasa yang ada atau yang dilakukan secara tunai, kemudian menambah uang kas, menambah duit, sehingga menyebabkan kas bertambah, yaitu posisinya di debit, maka ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, bagaimana dengan jurnal pengeluaran kas? Nah, kalau jurnal pengeluaran kas, ini lawannya dari jurnal penerimaan kas. Jika di dalam jurnal kas pengeluaran penerimaan kas ini mencatat transaksi di apa di debit, kasnya, ya, kalau jurnal pengeluaran kas ini mencatat semua transaksi yang mengurangi. Di sini yang membedakan ya, mengurangi uang kas. Sehingga kasnya bukan bertambah, tetapi berkurang. Di mana posisi kas berkurang? Posisinya adalah di kredit. Oke, jadi patokannya di kasnya. Setiap transaksi yang ada kasnya pasti akan masuk ke dalam jurnal penerimaan atau pengeluaran kas. Kalau kasnya jadi bertambah atau posisinya di debit, maka masuknya penerimaan kas. Oke, kalau di kredit berarti jurnal pengeluaran kas. Kemudian transaksi kredit. Transaksi kredit ini maksudnya adalah transaksi yang pembayarannya tidak dibayar saat itu. Apakah dibayar besoknya, apakah dibayar sepekan yang akan datang ya, atau sebulan yang akan datang. Ini adalah transaksi kredit. Dibagi menjadi dua, yaitu apa? Yang pertama adalah jurnal penjualan, kemudian yang kedua adalah jurnal pembelian. Oke. Nah, kalau jurnal penjualan, jurnal yang mencatat penjualan secara kredit. Oke. Nah, penjualan ini penjualan apa saja? Bisa penjualan barang dagang, ya, kemudian bisa perlengkapan, bisa juga peralatan. Nah, kemudian kalau jurnal pembelian berarti jurnal yang mencatat pembelian secara kredit. Ini juga sama ya. Kalau penjualan mencatat penjualannya, kalau pembelian berarti ini jurnal yang mencatat pembelian secara kredit, sama yang dibeli barang dagang, perlengkapan, peralatan secara kredit. Oke, kira-kira untuk jurnal khusus ini, jurnal penerimaan kas, transaksinya apa saja ya? Coba, karena perusahaan dagang, maka pekerjaannya pasti adalah jual beli barang dagang. Oke, kegiatan apa yang menambah atau membuat kas bertambah? Ya, penjualan secara tunai. Oke. Kemudian yang kedua apa lagi? Setelah penjualan tunai, pelunasan. Kalau perusahaan dagang, kita menerima uang dari pelanggan yang dulunya transaksinya secara kredit. Pelunasan
Atau pembayaran piutang. Piutang apa? Piutang dagang. Oke, pembayaran piutang dulu ya di sini. Ya kan. Kemudian berikutnya adalah penjualan tunai, pelunasan pembayaran piutang, kemudian penerimaan pendapatan. Mungkin nggak kita dapat pendapatan yang lain perusahaan dagang? Bisa. Kalau misalnya perusahaan dagang, misalkan punya sebagian lahan disewakan kepada usaha yang lain, maka dia akan mendapatkan penerimaan pendapatan. Kemudian apalagi? Penjualan tunai, pelunasan pembayaran piutang, penerimaan pendapatan, misalnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, gitu ya. Kemudian ada lagi ya yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, transaksi yang menambah uang kas. Kayak penjualan tunai, pelunasan piutang, pendapatan, apa lagi yang bisa menambah uang kas? Hmm. Pelunasan utang. Nah, kayak bisa tambahkan lagi yang lainnya ya. Kalau nggak ada ya udah segini aja. Oke, kemudian jurnal pengeluaran kas, berarti lawannya. Kalau di sini adalah penjualan secara tunai, maka ini adalah pembelian secara tunai. Karena pembelian secara tunai ini akan mengurangi jumlah uang kas. Kemudian berikutnya adalah pelunasan untuk pembayaran piutang. Ini berarti pembayaran utang. Kita bayar utang ya. Pembayaran utang dagang. Kemudian apalagi penerimaan pendapatan berarti kita bayar beban. Oke, ada keingetan lagi ya. Kalau keingetan lagi bisa ditambah lagi nih. Bayar beban. Oke, bayar beban. Nah, kemudian, nah ini ada tambahan lagi nih berarti ya. Retur. Nah, kalau kapan kita dapat uang lagi? Retur pembelian yang dulunya transaksinya tunai. Jadi retur pembelian tunai. Nah, kalau ini, kapan kita harus ngeluarin uang lagi? Pada saat kita menerima kembali barang yang sudah dijual. Diretur penjualan yang dulunya transaksinya tunai. Kalau dulunya transaksinya kredit kemana? Nah, tidak masuk ke sini. Kami masuk kemana coba? Ke jurnal umum. Oke, ada lagi? Kalau kosong nggak apa-apa, ini kosongin aja. Kemudian untuk jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Transaksinya adalah apa? Berarti kan penjualan barang dagang kredit. Apalagi yang dijual. Kemudian penjualan perlengkapan kredit ya. Kredit. Ya, sini copy paste. Kemudian, oke. Ini berarti penjualan perlengkapan kredit. Memang paling enak ini nih ya, sedikit. Ini peralatan kredit. Oke. Kemudian berarti untuk zona khusus zona pembelian masuknya apa aja? Oh, udah ini tinggal dikembalikan ya, tinggal di lawannya aja cara lawan. Oke, ini kita copy paste aja biar cepat. Oke, terus sip. Berarti ininya kalau zona khusus zona pembelian penjualannya ini kita ganti ini jadi pembelian. Ya, pembelian barang dagang secara kredit, pembelian perlengkapan, dan pembelian peralatan. Oke. Nah, di sini tidak semua transaksi dapat dicatat dalam jurnal khusus. So, apa yang harus kita lakukan? Maka masukkan ke dalam jurnal umum. Apa saja yang masuk ke dalam jurnal umum? Nah, tadi kan kita sudah membahas nih, ada namanya retur penjualan, ya. Retur penjualan, kalau dulu transaksinya retur penjualannya tunai, maka dia masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kenapa? Karena dia harus
mengembalikan kembali uangnya secara tunai, dikembalikan lagi karena dia terima barangnya yang sudah dia jual, diterima lagi karena rusak, kemudian dia harus membayar kembali barang tersebut. Sehingga karena transaksinya menyebabkan kasnya berkurang, maka ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Tetapi kalau di sini nggak bisa ya retur penjualan secara kredit ya, mau masuk ke transaksi tunai nggak bisa karena ini nggak ada apa uang kasnya. Kemudian mau masuk ke transaksi kredit yang jurnal penjualan, jurnal pembelian juga nggak ada retur gitu ya. Sehingga dia masuk ke dalam jurnal umum. Berikutnya adalah retur pembelian, tapi dulunya transaksinya kredit. Oke. Ini kita ganti jadi retur pembelian. Mesin dulu ya, tahap satu. Kemudian yang kayak kemarin ya, price, tapi yang diambilnya bukan price-nya yang diambilnya bukan uang tunai, tapi yang diambilnya price barang dagang. Nah, kan dia jualan ya. Oke, nah ini ketemu lagi nih tambahannya. Ini kan price barang dagang ya, berarti ini bisa kalau price yang tunai, berarti price tunai gimana? Pengambilan pribadi pemilik, nah ngambil uang. Kalau ngambil uang berarti nambahin atau ngurangin uang? Ngurangin, sehingga dia masuk ke dalam jurnal apa? Jurnal pengeluaran kas. Ini bisa tambah ya, price secara tunai ya, atau price uang kas ya. Yang diambilnya adalah uang. Oke, kalau yang ini berarti jurnal penerimaan kas bisa investasi uang. Investasi itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Investasi uang. Ya, nanti kalau ada lagi ide-ide, ya bisa dimasukkan ke sini. Transaksi. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di part 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.